Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan perbedaannya. Di sini untuk membedakan antara makhluk hidup dan benda mati, yaitu kalau pada makhluk hidup yaitu contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau pada benda mati itu contohnya seperti batu, gunting, tas, meja, mobil. Nah, itu kalau pada benda mati. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Nah, ketika kalian bernafas atau menghirup udara, yaitu diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara kandungan karbon dioksida. Nah, itu akan lebih besar dari yang dihirup. Nah, kalian akan merasakan ketika bernafas. Coba kalian menahan nafas untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Nah, tentunya kamu akan merasakan sesak, yaitu sebagai tanda kekurangan bahwa kalian akan kekurangan oksigen. Ciri-ciri makhluk hidup yang nomor 2 yaitu memerlukan makanan dan minuman. Nah, contohnya kalau pada tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Nah, itu disebut organisme autotrof. Nah, kalau pada hewan dan manusia itu disebut organisme heterotrof karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, kalau pada manusia dan hewan itu makanannya yang sudah siap saji. Yang nomor 3 yaitu bergerak. Kalau pada manusia dan hewan itu bergeraknya bisa berlari, berenang, dan melompat-lompat. Nah, kalau pada tumbuhan itu bergeraknya ketika mendapat rangsangan dari luar maupun dalam. Nah, contohnya pada putri malu. Nah, itu ketika mendapat rangsang atau sentuhan, nah, maka daunnya akan menutup. Yang nomor 4 yaitu dapat tumbuh dan berkembang. Seperti halnya metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, di situ dari telur, yaitu berkembang menjadi larva. Nah, setelah itu berkembang dan tumbuh menjadi pupa atau kepompong sehingga bertumbuh menjadi imago dan menjadi kupu-kupu dewasa. Yang nomor 5 yaitu berkembang biak atau reproduksi. Makhluk hidup yaitu untuk memperoleh keturunannya yaitu dengan berkembang biak atau bereproduksi. Nah, tujuan dari berkembang biak tersebut yaitu untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Yang nomor 6 yaitu adaptasi. Itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, yang bertujuan agar bisa bertahan hidup dan juga terhindar dari
serangan atau predator. Contohnya seperti bunglon. Itu akan berubah warna ketika berpindah dari tempat yang lain. Itu menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya. Itu akan terhindar dari predator. Nah, di sini untuk kesimpulannya, kalau pada benda mati itu tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak, dan berkembang biak. Adapun yang bisa bergerak itu dengan bantuan manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.